never put my love out on the line. Never said. There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me that one day I'll be there with you. And now that we're here, feeling so good about all the things. Kakak siapa mau ngapain? Ada kamar cantik. Ada kamar sebelah. Iya kok. Apa pertanda dan nanti ya. Kirain di rumah, tapi kamu udah video bahasa Indonesia kami. Nasi. Ya, semua orang pasti telah mendengar kalimat sekian kalinya dari mereka. Telah menjadi sebuah tradisi dan mindset bahwa tanpa nasi, apa yang kita makan sebenarnya belum bisa disebut dengan makan. Konsep tersebut tentunya tidak terlepas dari fakta bahwa nasi telah menjadi bahan makanan pokok kita semenjak 2000 tahun yang lalu. Nasi menjadi fondasi ketahanan dengan bangsa Asia, terutama pada Indonesia di bagian barat tengah, Asia Tenggara, Asia Timur, dan lain-lain. Menjadikan sebagai sesuatu komoditas atau hal yang tak dapat dipisahkan ataupun dilupakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Prasasti-prasasti pada kurun waktu pada era Mataram kuno banyak yang menuliskan tentang pajak dan luasan tanah pertanian padi, menunjukkan seberapa influensialnya nasi dalam politik ketahanan pangan. Tak perlu memandang jauh-jauh, bahkan beberapa dekade yang lalu, slogan pajak dan 50 sempurna masih terbenam dalam pikir banyak generasi tua. Nasi yang berkedudukan sebagai makanan pokok bersanding dengan sagu dan gandum adalah yang diutamakan, dan tidak dapat kita bantah bahwa nasi adalah salah satu dasar pembentuk beberapa peradaban di dunia ini. Nasi adalah makanan pokok masyarakat pada umumnya. Namun, dalam hal ini, menurut kami, segala sesuatu yang berlebihan itu bukanlah sesuatu hal yang baik. Masuk dalam hal ini nasi. Nasi tidak baik untuk dikonsumsi secara berlebihan karena mengandung karbohidrat secara kandungan glukosa yang tinggi, apalagi saat dikonsumsi selagi panas. Setelah saya teliti dari berbagai sumber, dapat menyimpulkan bahwa karbohidrat dalam nasi dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang tidak sehat. Ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan, terutama jika tidak diimbangi dengan olahraga dan gaya hidup sehat. Diperkuat dengan fakta, ketika kita mengonsumsi nasi, rasa kenyang yang diberikannya hanyalah sementara, sehingga mendorong kita untuk selalu nyemil nasi. Dorongan tersebut menyebabkan kandungan glukosa dan karbohidrat yang berlebihan, yang secara tidak langsung mengarahkan pada resiko diabetes serta obesitas. Kandungan glukosa pada nasi sebenarnya sudah menjadi hal yang diwanti-wanti oleh para dokter kepada pasien diabetesnya. Dikhawatirkan glukosa pada nasi dapat menyebabkan kadar gula pada pasien diabetes menjadi tidak terkontrol. Tentu itu akan sangat fatal dan membahayakan bagi pasien. Ditambah lagi bahwa nasi sendiri hanya memiliki kandungan serat yang sedikit, otomatis saya juga akan menyimpulkan bahwa nasi akan susah dicerna oleh sistem pencernaan. Kandungan glikeniknya yang tinggi juga menyebabkan tubuh menjadi kurang berenergi dan mudah lelah setelah makan, dan menumpuknya kandungan lemak sebagai akibat dari tidak dapat dicernanya dengan lancar nasi itu sendiri. Dan sebagai penegasan kembali, tentunya efek tersebut dapat menjadi alasan atau justifikasi diri kita untuk makan kembali. Menurut kami, tentu solusi yang paling simpel adalah dengan melakukan olahraga rutin untuk mengontrol efek samping dari nasi sendiri. Dengan melakukan olahraga secara rutin, setidaknya efek-efek tersebut, terutama kelebihan karbohidrat, akan sedikit berkurang, atau pilihan yang lain yaitu mengurangi konsumsi nasi, atau yang lebih ekstrim lagi yaitu dengan mengganti nasi itu sendiri dengan bahan makanan pokok yang lain. Hal ini yang menurut saya lebih masuk akal menjadi solusi dari permasalahan nasi selama ini. Porang adalah alternatif yang baik sebagai pengganti nasi dalam hal makanan pokok atau utama. Hal ini bukan tanpa sebab porang mengandung lebih sedikit karbohidrat ketimbang nasi, sehingga dapat mengurangi resiko penumpukan lemak. Kandungan serat tinggi dalam porang berfungsi membantu pencernaan dan memberikan perasaan yang kenyang yang lebih tahan lama setelah makan. Ini membantu tetap fokus dan energik sepanjang hari.
Indeks glikemik porang yang rendah membuatnya rendah kandungan gula. Sebagai kelompok yang memiliki beberapa anggota dengan sensitivitas terhadap gluten, kami senang mengetahui bahwa porang adalah alternatif bebas gluten yang aman untuk dikonsumsi. Ini memungkinkan kami menikmati hidangan lezat tanpa merasa khawatir akan masalah kesehatan yang berkaitan dengan gluten. Itu kami menemukan bahwa porang memiliki kandungan nutrisi yang beragam seperti kalsium, fosfor, dan vitamin B kompleks. Ini membantu menjaga kesehatan tubuh dan memberikan dukungan nutrisi yang penting. Porang juga memiliki beberapa manfaat bagi kesehatan, diantara yaitu memiliki banyak serat sehingga bagus untuk menurunkan berat badan, menurunkan kadar kolesterol, mencegah kanker, menurunkan berat badan, dan mengatasi sembelit. Soulja Boy, I been it. Why me crack it? Why me roll? Why me crack that Soulja Boy? That Superman? That all. Why me crack that soul? 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 Why Soulja Boy? Walah aku bisa muni banget emang. Kakak, siapa mau ngapain? Mari umur jati. Itu apa itu? Berdua di situ apa itu?